Ada satu aturan tak tertulis di kampung ini. Jika seseorang yang sudah hilang 10 tahun tiba-tiba mengirim undangan, jangan datang. Hujan masih turun sejak sore, membasahi genting dan menyisahkan aroma tanah basah yang merambat ke segala penjuru. Malam itu dingin. Aneh untuk bulan September. Tapi dinginnya bukan semata udara. Ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti kabut yang tidak terlihat tapi terasa. Di dalam sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Laras, perempuan 35 tahun dengan wajah letih dan mata sayu, baru saja menidirkan anaknya. Ia melipat baju sambil menatap kosong ke televisi yang menayangkan sinetron tua tanpa suara. Entah mengapa, sejak maghrib tadi, ia merasa gelisah. Suaminya sedang dinas luar kota, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara ketukan pelan di pagar membuat Laras menoleh. Dup, dup, dup. Bukan suara keras, bahkan terlalu sopan untuk disebut mengganggu. Tapi justru karena itulah suara itu terasa salah. Ia membuka tirai, namun tak ada siapapun di luar pagar. Hanya bayangan pepohonan dan lampu jalan yang berkelap-kelip karena hujan. Tapi saat ia kembali ke ruang tengah, ia melihatnya. Sebuah amplop coklat tua, basah karena hujan, terletak di depan pintu rumahnya. Tak ada tukang pos, tak ada pengantar. Laras memungut amplop itu. Tak ada nama pengirim, hanya tertulis tangan. Untuk Laras, arisan reuni, hari Sabtu, jam 3 sore. Tempat rumah Rani, Karangjati. Tangannya bergemetar ringan saat membaca nama itu. Rani, nama yang sudah lama ia buang ke belakang kepala. Terakhir mereka berbicara adalah 10 tahun lalu. Tidak ada perkelahian, tidak juga perpisahan baik-baik. Rani menghilang. Tidak datang ke arisan terakhir, tidak menjawab telepon, bahkan kabarnya simpang siur. Ada yang bilang ia pindah ke luar negeri, ada pula yang bilang ia meninggal. Tapi tidak pernah ada kepastian. Karangjati, nama kampung itu langsung membuat ingatan Laras berputar. Ia, Rani dan beberapa sahabat lainnya dulu sering berkumpul di rumah tua di kampung itu. Menggelar arisan bulanan, bercanda, saling curhat. Hingga suatu hari semua berubah. Perlahan, satu persatu dari mereka menjauh. Entah karena pindah, menikah, atau sebab yang tidak disebutkan. Seperti ada yang mengikat mereka saat itu dan kemudian melepaskan dengan paksa. Laras memandangi undangan itu untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, Laras membawa undangan itu ke dapur, menunjukkan kepada tetangga lamanya Bu Retno, wanita tua yang dulu mengenal semua anak-anak di komplek itu. Bu, ini, saya dapat undangan dari Rani. Wajah Retno langsung berubah. Tangannya bergetar sedikit saat menyentuh amplop itu. Rani dari Karangjati. Laras mengangguk. Katanya mau arisan reuni. Bu Retno menunduk, lalu berkata pelan. Nak, rumah Rani itu kosong sejak ibunya meninggal. Sudah lama tak ditinggali. Dan Rani, terakhir saya dengar, dia tak pernah pulang. Tapi ini tulisan tangannya sendiri, Bu. Saya ingat benar. Bu Retno tak menjawab, hanya menatap Laras lama sebelum akhirnya berkata lirih. Kalau kau tetap mau datang, datanglah siang hari. Jangan sampai malam menjelang. Sabtu siang, langit mendung, tapi belum hujan. Laras berkendara sendirian menuju Karangjati, kampung yang kini mulai sepi. Jalanan sempit, penuh daun kering. Rumah-rumah tua berjejer di kiri kanan, sebagian besar kosong atau dijadikan gudang. Tapi rumah yang ia tuju masih berdiri kokoh, meskipun catnya mulai mengelupas. Rumah Rani, rumah 2 lantai dengan pagar besi yang berderit saat disentuh. Di depan gerbang, pintu sudah terbuka, seperti menyambut. Laras menarik napas panjang, melangkah masuk.
Ruang tamu rumah itu seolah membeku dalam waktu. Meja bundar di tengah, taplak rendah, kursi kayu berjejer. Aroma kapur barus dan kayu tua menguar pelan. Di sana duduk 6 orang wanita. Mira, Yuni, Intan, Dina, dan 2 orang lainnya yang Laras butuh waktu sebentar untuk mengingat namanya. Dan Rani duduk di ujung meja, mengenakan kebaya merah marun, rambut panjang tergerai rapi. Senyumnya lebar, tapi matanya kosong. Ia berdiri menyambut. "Laras, akhirnya kamu datang." Laras menyenyum ragu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua tampak terlalu normal. Tapi justru di sanalah letak keanehannya. "Sudah lama ya?" jawab Laras pelan. 10 tahun, kata Mira sambil ketawa. "Tapi kamu tetap sama aja, Laras. Nggak pernah suka kejutan." Mereka duduk berbasa-basi membicarakan masa lalu. Tentang masa SMA, tentang cowok yang dulu jadi rebutan, tentang arisan yang pernah mereka buat 10 tahun lalu. Tapi ada yang aneh. Mereka semua masih terlihat sama, seperti dulu. Tidak ada kerutan, tidak ada perubahan bentuk tubuh. Seolah waktu berhenti untuk mereka. Laras mencoba menepis rasa tak nyaman. Mungkin hanya perasaannya, mungkin mereka hanya awet muda, atau mungkin ia yang sudah terlalu lama hidup dalam rutinitas hingga lupa bagaimana rasanya bertemu teman lama. Namun saat Laras menatap satu persatu wajah mereka, ada yang tak bisa ia jelaskan. Pandangan mereka terlalu tajam, terlalu tenang, seperti menung sesuatu. Saat Rani ke dapur, Laras menyusulnya. Tapi di sana Intan berdiri, diam, menatapnya dengan cemas. "Laras," bisiknya cepat hampir tak terdengar. "Kamu harus pergi." Laras tercengang. "Apa maksudmu?" Intan menatap ke arah pintu ruang tamu, lalu kembali padanya. "Kita semua sudah selesai. Sekarang cuma kamu." Sebelum Laras boleh sempat bertanya lebih lanjut, Rani muncul dari balik pintu dengan cangkir teh. "Ayo, sudah siap arisannya?" Di malam yang hening dan gerimis, ada cerita yang kembali dari masa lalu. Tapi tidak semua yang kembali datang untuk dikenang. Hayo penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar. Kami membaca semuanya. Rumah itu seolah tidak berubah. Bahkan aromanya pun tetap sama. Perpaduan kapur barus, kayu lembab, dan bunga melati kering. Laras duduk kembali di kursinya. Teh hangat disuguhkan padanya oleh Dina, perempuan yang dari tadi diam dan hanya tersenyum kosong. Matanya tampak sayu. Sejak tadi ia tak berbicara satu kata pun. Sementara yang lain, mereka tertawa, mengobrol, seakan pertemuan ini benar-benar pertemuan biasa. "Jadi, gimana kabarnya suamimu sekarang, Laras?" tanya Mira sambil menyuruput tehnya. "Masih kerja di proyek luar kota?" jawab Laras, ragu. "Tapi kalian serius nih? Kalian bisa ngumpul kayak dulu?" Rani tertawa pelan. "Kenapa? Kamu kira kita udah meninggal?" Yang lain ikut tertawa, tapi tawa itu menggema dengan nada yang dingin. Laras ikut tersenyum, tapi dadanya terasa sesak. Kalimat itu seharusnya hanya candaan, tapi entah kenapa terdengar terlalu dekat dengan kenyataan. Setiap karakter mulai menunjukkan warna mereka, tapi tidak dengan cara yang jelas. Laras mulai memperhatikan. Mira selalu memutar cangkir tehnya searah jarum jam, seperti ritual. Matanya tak pernah berkedip saat berbicara. Yuni nyaris tak berbicara. Ia hanya menatap Laras dari ujung meja, matanya penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Amarah, iri, atau ketakutan. Intan, satu-satunya yang terlihat gelisah, berkali-kali ia tampak ingin bicara, namun urung.
Dan Dina, ya seperti patung hidup, wajah datar, tidak pernah menjawab jika ditanya, tapi tatapannya kadang mengarah ke ruang atas, seakan ada sesuatu di lantai 2 yang tidak boleh dibuka. Saat pembicaraan mulai hambar, Rani mengeluarkan kotak arisan. Kotak kayu tua itu seperti relik kuno yang terlupakan. Masih ada kertas-kertas nama dari masa lalu di dalamnya. Semua orang disuruh menulis nama mereka di kertas baru. Supaya fair, kita mulai lagi dari awal, kata Rani. Laras pegang pulpennya dengan ranggu. Ia menatap yang lain. Mereka semua sudah menulis, bahkan Dina. Tapi kenapa harus memulai arisan lagi sekarang setelah 10 tahun? Tapi maksudnya arisan apa, Ran? Tanya Laras. Rani menatapnya. Senyumannya tetap, tapi matanya mengeras. Arisan terakhir, Las, yang belum selesai waktu itu. Dalam benak Laras, kilas balik muncul. Dulu, sebelum semuanya bubar, arisan terakhir tidak pernah dilakukan. Rani saat itu tidak hadir. Uang arisan tidak terkumpul. Beberapa orang sempat bertengkar soal itu, tapi tak pernah ada penyelesaian. Kemudian, satu persatu menghilang dari peredaran. Laras baru sadar, orang-orang yang hadir hari ini adalah mereka yang paling lama tak pernah terdengar kabarnya. Kenapa cuma kita yang hadir? Tanya Laras hati-hati. Karena kita punya ikatan, kata Rani. Yang lain sudah selesai. Mira bercerita bahwa setelah arisan bubar dulu, hidupnya hancur. Usahanya bangkrut, suaminya kecelakaan, tapi lalu ada sesuatu yang menolongnya. Kita semua pernah jatuh, tapi sekarang lihat kita kembali. Dan yang terakhir, tinggal kamu, Las. Laras mulai merasa tidak nyaman. Ia berdiri dan ingin pulang, tapi pintu depan terkunci dari dalam. Rani bilang, pintu rumah ini memang suka ngunci sendiri kalau hujan. Tapi jangan khawatir, nanti juga bisa dibuka. Laras tidak yakin itu benar. Sore makin gelap. Langit di luar tampak lebih kelabu dari biasanya. Angin bertiup dari sela-sela ventilasi membawa suara seperti bisikan. Laras berdiri di dekat jendela. Rumah di luar tampak jauh, seolah rumah ini kini berdiri di dimensi sendiri. Di pojok ruang tamu, Yuni tiba-tiba berkata, "Kamu ingat dulu waktu kita semua diajak Rani ikut main permainan malam itu?" Laras menoleh. "Permainan malam?" Yuni mengangguk. Mira menyela, dia pasti lupa. Ya gimana dulu dia paling takut soal begituan." "Permainan itu," bisik Intan, "bukan permainan." Laras tak paham, tapi gini ia merasa ini bukan sekedar arisan reuni, ini adalah ritual. Konflik batin muncul kuat saat Intan akhirnya menarik Laras ke dapur. Mereka hanya punya waktu beberapa menit sebelum yang lain menyusul. "Laras, dengerin aku, ini bukan arisan biasa. Kita udah gak hidup lagi." Laras membeku. "Apa maksudmu?" Intan menatap Laras dengan ketakutannya nyata. "Kita semua meninggal di tahun yang sama, satu persatu. Aku kecelakaan mobil, Mira keracunan, Yuni bunuh diri, Dina hilang. Rani, dia yang pertama." "Kamu bohong," desis Laras. "Kalian semua di sini sekarang. Kita ini bukan kita yang dulu. Kita semua terikat sama perjanjian itu. Waktu dulu Rani bilang dia punya cara biar hidup kita jadi lebih baik. Dan kami ikut. Tapi itu pesugihan. Dan harus ada yang jadi tumbal. Tapi aku gak ikut apa-apa. Justru itu kamu satu-satunya yang menolak. Makanya kamu belum selesai. Dan sekarang kamu jadi yang terakhir." Laras ingin pergi, tapi jalan keluar terasa berubah. Ia mencoba keluar lewat pintu samping hanya untuk kembali ke ruang tamu, seperti galanan berputar. Rumah ini kayaknya sekarang seperti jebakan hidup. Kembali ke ruang utama, Rani berdiri di tengah ruangan. Lampu sudah dimatikan. Mereka kini hanya ditemani cahaya dari lilin hitam. "Sudah waktunya," kata Rani pelan. "Arisan ini harus ditutup. Dan kamu, Laras, kamu harus jadi bagian dari kita atau semuanya akan terus berulang. Aku gak mau."
berteriak Laras. "Bukan soal mau atau tidak, ini soal keseimbangan." Seketika itu, semua orang berdiri. Mereka membentuk lingkaran. Laras dipaksa masuk ke tengah. Mereka mulai melantunkan mantra yang asing, tapi terasa sangat tua, sangat kuno. Intan menatap Laras dari seberang lingkaran, matanya penuh air. Di luar rumah, hujan mulai turun deras. Petir menyambar pohon di kejauhan. Bayangan di balik jendela seperti menari-nari. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada karena teka-teki ini belum selesai. Laras berdiri di tengah lingkaran. 6 perempuan lain mengelilinginya. Wajah mereka hanya diterangi cahaya rebup lilin hitam yang bergetar, tertiup angin lembut entah dari mana. Udara di ruangan itu lebih dingin dari sebelumnya, dan dinding rumah seperti bergerak perlahan, seperti hidup dan mengamati. Rani berdiri tepat di hadapannya, memegang kotak arisan tua. Namun, kotak itu kini tampak berbeda. Retakan halus muncul di sisinya, dan ukiran-ukiran di permukaannya mulai menyalah merah samar. "Laras," ucap Rani. Suaranya lembut seperti biasa. "Tinggal kamu yang belum memilih." "Memilih apa?" Laras berbisik. Rani mengangkat satu kertas nama dari dalam kotak. Kertas itu terbakar perlahan, menjadi abu di udara. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Setiap kertas yang terbakar diiringi suara seperti bisikan dari dunia lain. Bukan kata-kata, tapi jeritan jiwa. Ini bukan arisan biasa. Ini penutup. Laras berlari ke arah pintu, tapi saat ia membukanya, tak ada halaman rumah, tak ada hujan, tak ada jalan keluar. Yang ada hanya kegelapan yang menelan pandangan seperti lorong tanpa akhir. Saat ia mencoba mundur, pintu telah menghilang. Ia kembali ke tengah lingkaran. Intan mendekat, berbisik sangat pelan ke telinga Laras. "Kalau kamu tetap di sini, kamu akan jadi seperti kami. Hidup tapi tidak utuh. Kembali, tapi bukan sebagai dirimu." Air mata Laras jatuh. "Kenapa kalian melakukan ini?" "Karena kami tak punya pilihan." Suara Yuni datar. "Kami semua pernah berkata iya, dan semua iya harus dibayar." Laras melihat ke arah dinding di mana tergantung foto lama mereka. Potret berbingkai yang dulu diambil saat arisan terakhir sebelum bubar. Tapi ada yang janggal. Di bawah setiap foto ada nama dan tanggal wafat. Mira 2016, Yuni 2016, Dina 2016, Intan 2016, Rani 2015. Laras menatap nama Rani lama sekali. Ia berbalik ke arah perempuan yang berdiri di hadapannya. Dan saat itu juga, cahaya lilin berkedip kuat memperlihatkan wajah Rani bukan lagi wajah manusia biasa. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong seperti cekungan hitam, tapi senyumnya tetap lebar. "Kamu yang paling keras kepala dari dulu, Las. Tapi justru karena itu, kamu paling lama." Laras bukan satu-satunya yang tidak ikut pesugihan. Ia adalah penutup siklus, satu tumbal terakhir yang dibutuhkan agar arwah mereka bisa bebas, atau agar sesuatu yang lebih besar bisa terlahir. "Kami tak bisa keluar dari lingkaran ini sebelum kamu jadi milik kita," kata Mira. "Kamu semacam kunci terakhir yang belum pernah bayar, tapi sudah ikut menikmati." Rani lalu memegang tangan Laras, dan seketika itu Laras mengalami visi kilat, potongan-potongan kenanan yang terasa bukan miliknya. Ia melihat versi dirinya sendiri menerima uang di masa lalu, yang seharusnya bagian dari arisan. Ia melihat dirinya yang sebenarnya tahu tentang ritual aneh yang akan dilakukan, tapi memilih diam. Ia melihat dirinya di malam terakhir arisan, menolak dengan tawa dingin, berkata, "Aku nggak perlu kaya lewat jalan itu." Visi itu membuat Laras roboh. Selama ini, ia kira dirinya tidak terlibat, tapi ternyata penolakannya tidak membuatnya bersih. Ia tahu dan membiarkan semuanya terjadi. Rani berbisik, "Kamu bukan tidak ikut. Kamu adalah satu-satunya yang menonton kami semua jatuh tanpa menghentikan satupun." Tiba-tiba Intan menarik Laras, membawanya keluar lingkaran, dan berteriak,
Lari, sekarang! Keduanya berlari ke lantai atas. Tangga tua yang berderit setiap diinjak. Di sana hanya ada satu kamar yang terbuka. Laras masuk, menutup pintu. Mereka mengatur nafas. Tapi ketukan-ketukan mulai terdengar dari balik dinding. Bukan dari luar kamar, tapi dari dalam dinding itu sendiri. Di dalam kamar, Laras melihat sebuah cermin besar yang ditutupi kain putih. Ia perlahan membukanya. Refleksinya bukan dirinya. Di balik cermin, ia melihat dirinya memakai kebaya memimpin arisan. Sementara keenam perempuan lain duduk diam dengan kepala menunduk. Ia yang memberi aba-aba, ia yang memimpin doa. Ia yang membakar kertas nama satu persatu. Seluruh waktu ini, cerita membentuk kesan bahwa Laras adalah korban. Tapi sebenarnya, ia dulu adalah yang mendorong Rani memulai ritual kekayaan itu. Ia yang membawa buku tua yang berisi ilmu pengikat keberuntungan. Tapi ketika ritual akan dimulai, Laras mundur dan membiarkan yang lain melanjutkan tanpa memperingatkan mereka. Rani menjadi perantara pertama dan mati lebih dulu. Yang lain menyusul, dan Laras yang seharusnya bertanggung jawab melupakan semuanya. Intan berbisik lirih. Kamu pikir kamu korban, tapi kamu benih dari semuanya. Cermin itu pecah sendirinya. Angin kencang meniup dari bawah lantai dan rumah mulai bergetar. Cahaya lilin di lantai dasar mulai memancar terang. Ritual sudah mencapai puncak. Rani muncul di ambang pintu. Wajahnya kembali manusia. Matanya berkaca-kaca. Laras, ini kesempatan terakhir. Akhiri ini. Dengan apa? Dengan mengakui. Laras akhirnya turun kembali. Berdiri di tengah lingkaran yang kini menyala merah. Kotak arisan terbuka dan di dalamnya hanya tersisa satu kertas kosong. Tulis namamu, Laras. Tanda kamu menerima. Laras menggenggam kertas itu lama. Tangannya gemetar. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Mira, Yuni, Dina, Intan, semua menunggu. Semua terjebak karena dia. Ia mencoretkan namanya perlahan. Begitu tinta terakhir menyentuh kertas, lilin-lilin padam sekaligus. Rumah itu jatuh dalam keheningan yang pekat. Tapi lalu, terdengar suara langkah. Pintu terbuka, sinar matahari masuk. Laras berdiri sendirian di ruang tamu. Tak ada siapa-siapa. Rumah kembali seperti semula. Tak ada tanda-tanda ritual. Tak ada api, tak ada teman-teman lamanya. Di atas meja, hanya ada album foto terbuka. Foto arisan terakhir. Semua tersenyum, termasuk Laras. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Berikan like kalau kamu kena jebakan cerita ini dan share ke temanmu, biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar, siapa tahu kamu yang paling jeli. Angin sore menerobos masuk melalui jendela yang kini terbuka lebar. Laras berdiri di tengah ruang tamu rumah Rani. Sepi, terang, dan tampak seperti rumah biasa yang lama tak dihuni. Lilin-lilin hitam yang sebelumnya menyala telah lenyap. Tak ada jejak lingkaran, tak ada teman-teman lamanya. Semuanya hilang. Sejenak, ia meragukan kewarasannya sendiri. Tapi di atas meja, tetap ada satu bukti. Album foto yang terbuka. Di sana, potret mereka bertujuh. Laras, Rani, Mira, Yuni, Intan, Dina, dan satu wanita lain yang tak ia kenali, semua tersenyum. Tapi wajah Laras tak seperti dirinya yang sekarang. Ia tampak lebih muda, lebih percaya diri, dan yang paling aneh, ia duduk di tengah, bukan Rani. Saat ia menyentuh foto itu, lembaran album berikutnya terbuka sendiri. Di sana ada halaman demi halaman penuh dengan dokumentasi arisan. Semuanya tersusun rapi. Tapi yang membuat Laras bergidik, setiap halaman mencantumkan tanggal kematian masing-masing anggota arisan, seperti lembaran data ritual. Tertera di sana, Rani 2015, Mira 2016, Yuni 2016, Dina 2016, Intan 2016, Sari 2016. Laras kosong. Saat Laras menutup album itu, ia mendengar suara pintu depan terbuka perlahan. Bu Ratno, tetangga lama, berdiri di ambang pintu.
Kamu masih di sini. Laras mengangguk pelan. Mereka semua sudah tidak ada, Bu. Tapi saya lihat mereka. Saya berbicara dengan mereka. Bu Retno menatapnya lama, lalu melangkah masuk, pelan seperti menapaki ruang suci. Ia menyentuh dinding, lalu meja, lalu menatap Laras. Waktu rumah ini ditinggal Rani, saya pernah masuk, tapi nggak pernah seperti ini rasanya. Bu, mereka bilang saya penyebabnya. Saya yang memulai semua ini. Kamu mungkin tidak memulai, tapi kamu tahu dan kamu diam. Fakta tersembunyi mulai terungkap melalui dialog. Bu Retno duduk, lalu mulai bercerita. Dulu, waktu Rani mulai sibuk bicara soal jalan cepat biar usaha temannya naik, saya sudah curiga. Tapi saya pikir itu hanya hal anak muda. Lalu satu persatu datang ke saya, nanya soal tempat-tempat yang keramat, nanya soal tumbal, nanya soal jimat, termasuk Rani. Tapi kamu nggak pernah nanya. Tapi kamu juga nggak pernah memperingatkan. Laras menunduk. Ia mencoba mengingat. Dan kini potongan-potongan memori muncul jelas. Waktu ia melihat buku tuan tentang ritual. Waktu ia membiarkan Rani membacanya. Waktu ia menolak terlibat, tapi juga tidak menghentikan yang lain. Saya pikir saya tak bersalah hanya karena saya tak ikut. Tapi ternyata diam juga adalah pilihan. Bu Retno menatap Laras dengan mata yang tak menghakimi, tapi juga tak bisa memberikan maaf. Dan rumah ini hanya membuka pintunya untuk yang masih punya utang. Laras mengira ia satu-satunya yang tidak terkena akibat. Padahal ialah yang bertahan karena masih belum membayar utang karmanya. Ia percaya Rani adalah pemimpin ritual, tapi foto-foto dan kenangan menunjukkan bahwa Laraslah yang dulu mengabulkan semuanya. Laras keluar dari rumah itu. Langit masih mendung, tapi hujan telah reda. Jalanan Karangjati terasa lebih kosong dari sebelumnya. Ia berjalan perlahan, menyeberang jalan kecil dan kembali ke mobilnya yang diparkir di ujung gang. Namun, saat ia membuka pintu mobil, ada sesuatu di jauh depan. Envelope coklat sama seperti sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Laras membukanya. Di dalamnya hanya satu kertas bertuliskan, "Terima kasih, kami sudah selesai. Sekarang giliranmu menutup lingkaran ini dan membuka jalan bagi yang berikutnya." Laras melihat ke kaca spion. Di sana, sekelebat bayangan muncul, seorang perempuan muda yang tak ia kenali. Berdiri di ujung gang, memandang rumah Rani, seolah undangan berikutnya sudah mulai beredar. Laras mengambil ponselnya. Ia merekam suaranya sendiri. Suara lirih, lelah, tapi jujur. Kalau kamu menemukan rekaman ini, tolong dengar baik-baik. Jangan pernah hadiri arisan dari orang yang sudah menghilang lebih dari 10 tahun. Apalagi kalau undangannya datang tanpa pengantar. Karena itu bukan pertemuan, itu penutupan. Dan jika kamu terlibat, sadar atau tidak, pada akhirnya semuanya akan menagih. Mereka bilang diam itu emas. Tapi dalam cerita ini, diam adalah dosa yang tidak terucap. Petunjuk ada di depan mata. Tapi siapa yang mau melihat kalau kenyataan lebih menakutkan dari horor? Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini. 3 minggu setelah arisan itu, Laras tak pernah lagi kembali ke rumah Rani. Ia menjual mobilnya, berhenti dari pekerjaannya sebagai penulis konten paruh waktu, lalu pindah ke kota lain dengan nama baru. Tapi malam-malamnya tidak pernah tenang. Ia tak lagi bermimpi tentang rumah itu, melainkan tentang meja bundar, lilin-lilin hitam, dan perempuan-perempuan tanpa wajah yang menatapnya dalam diam. Sore itu, Laras duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Ia membawa laptop dan buku catatan yang kini penuh coretan.
Ia menulis ulang semua kejadian yang ia alami, tapi bukan sebagai kisah nyata. Ia menyamarkannya jadi cerita fiksi tentang arisan, kematian, dan karma. Tapi ketika ia hendak menyimpan file itu, layar laptopnya berkedip. Sebuah jendela aplikasi terbuka sendiri. Email yang tidak ia kirim, tertulis kepada semua anggota arisan. Subjeknya, "Selamat datang kembali. Waktunya mulai lagi." Isi email kosong, tapi attachment-nya adalah foto terakhir arisan. Kini ditambah satu wajah baru, dirinya yang sekarang, dengan tanggal wafat kosong. Laras panik. Ia mematikan laptop, menghapus file. Tapi ketika ia melihat ke seberang jendela kafe, seorang perempuan muda berdiri, memegang amplop coklat. Wajahnya asing, tapi caranya tersenyum. Sangat mirip dengan Rani. Perempuan itu tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan amplop di meja Laras, lalu pergi tanpa suara. Di dalam amplop, "Kamu pikir kamu bisa keluar dari lingkaran? Kamu bukan yang terakhir. Kamu yang berikutnya." Seluruh cerita selama ini membuat kita percaya bahwa Laras adalah korban, kemudian penutup dari ritual lama. Tapi tips final membuka kebenaran yang lebih gelap. Lingkaran ini tak pernah benar-benar bisa ditutup. Setelah seseorang menyelesaikan siklus, satu orang baru harus meneruskan. Tidak sebagai korban, tapi sebagai penyebar baru. Dan siapa yang lebih cocok melanjutkan? Seseorang yang pernah menyaksikan semuanya, lalu memilih diam. Kenangan masa lalu kini menyeruak lebih jelas. Beberapa tahun silam, bahkan sebelum arisan itu terbentuk, Laraslah yang pertama menemukan buku tua tentang ilmu lingkaran pengikat kekayaan. Bukan Rani, bukan Mira. Ia yang membeli buku itu dari pasar lowak di Yogyakarta saat menulis artikel horor. Ia bercerita pada Rani, bercanda tentang betapa lucunya kalau arisan bisa jadi jalan pesugihan. Rani tertarik serius, Laras hanya diam. Dan sejak saat itu, cerita ini dimulai. Kamu bukan korban. Kamu adalah api kecil yang membakar semuanya. Laras mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Malam-malam berikutnya, ia mulai bermimpi tentang nama-nama baru. Perempuan-perempuan yang ia kenal samar. Tetangga, kasir minimarket, ibu-ibu di grup WhatsApp kompleks barunya. Ia menuliskan nama mereka secara tak sadar, di dinding, di cermin, bahkan di kulit tangannya. Sampai suatu pagi, ia terbangun dan mendapati dirinya duduk di ruang tamu kontrakan baru. Di hadapannya 6 kursi kosong, dan di atas meja, kotak kayu tua yang sama. Simbolisme mengerikan terbentuk. Kotak itu selalu berpindah ke tangan orang terakhir yang selesai. Tidak ada yang mati sepenuhnya. Mereka hanya berpindah bentuk dari penerima menjadi pengundang. Pesugihan ini bukan tentang kekayaan, tapi tentang penyebaran kesepakatan. Seperti virus, seperti kutukan. Sekali kamu tahu, kamu bagian dari lingkaran. Laras membuka laptop. Ia menulis ulang cerita ini. Tapi kali ini ia tidak menyamarkannya sebagai fiksi. Ia menulis sebagai peringatan. Namun sebelum ia mengunggahnya, ia tersadar. Kalau kamu ceritakan ini, mereka akan tahu. Dan kalau mereka tahu, mereka akan penasaran. Dan kalau mereka penasaran, mereka akan datang. Ia menutup laptop, lalu mengambil buku catatan kecil. Di halaman pertama ia menuliskan, "Undangan arisan terakhir." Dan di bawahnya, Putri, Nadia, Tari,
Bu Wulan, Desi, kosong. Laras telah menjadi Rani berikutnya. Rani dulunya adalah korban, kemudian penerus, kemudian pemimpin. Kini Laras, sang pengamat pasif, telah lengkap siklusnya. Tahu, membiarkan, menyelesaikan lalu meneruskan. Laras duduk sendiri di ruangan, wajahnya datar, matanya menatap kosong ke dinding. Tapi di tangannya ia memegang satu kertas nama terakhir, namanya sendiri. Apakah ia akan menyelesaikan siklus atau menghapusnya? Di luar, suara ketukan terdengar. 6 kali, perlahan. Laras berdiri, membuka pintu. 6 perempuan muda berdiri di sana. Semua tersenyum. Beberapa ia kenal, beberapa tidak. Undangannya katanya di sini, kata salah satu dari mereka. Laras mengangguk. Masuklah, kita mulai arisannya. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini. Dan ingat, kalau kamu menerima undangan tanpa pengirim, jelas, tanyakan dulu, siapa yang terakhir mengadakan arisan itu?